B akan melakukan wawancara terhadap manajemen Akademi Balita Sakit. Perkenalkan, nama saya Syaidatun Safitriani dan rekan saya Siti Fadila Nuhaini, dan saya Adinda Fatima Azhara. Saya Zahra Nadia. Saya Dewa Puspita Dewi Putri. Azkia Saded. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Adek. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Jakarta 1. Nah, di sini tujuan kami mau mewawancari adeknya. Adeknya kan kebetulan lagi sakit juga ya. Sebelumnya saya mau nanya, nama adeknya siapa? Aska. Aska, sebelumnya umurnya berapa tahun Aska? 4 tahun 11 bulan. 4 tahun 11 bulan. Berat badannya berapa? 22 kg ya. Tinggi badannya kemarin berapa Aska? Masih lupa kalau kurang lebih Berapa? 96. 96 ya? 96. Sebelumnya Aska ini lagi sakit apa? Lagi apa? Radang juga kan? Ada Terus ada diarenya diare enggak? ya. Tapi udah mau sembuh. Udah sembuh. Berarti ini maksudnya ke masih sakit. Oh iya. berarti ini maksudnya ke kunjungan ulang ya, karena kan kemarin udah diperiksa juga kan sama dokter. Iya. Permisi buat izin ininya Bu, pemilanya dulu ya. Adek maaf ya, aku pinjam. Terima kasih. Ditekuk. Nah. Nilainya 16,5. Ya aku mau kuliah apalagi ya. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Di 50,5. Pinjam ya. Ini keteknya susah. Jepit biar anget. Oh ya, sebenarnya 36,4. Oh ya Ibu. Iya. Oh maaf sebelumnya mau tanya, di daerah sini endemis malaria atau tidak? Tidak. Ibu ini kan sebelumnya udah dilakukan pemeriksaan secara umumnya aja ya. Nah, selanjutnya ini kita mau melakukan penilaian seberapa parah sih diare Aska yang lagi Aska alami ya. Baik Ibu, sekarang kita memberi tanda bahaya umum dengan segitiga gawat darurat ya Bu, gawat anak maksudnya. Lalu saya mau izin bertanya, apakah anak Ibu bisa minum? Alhamdulillah bisa. Terus lalu apakah setiap makan anak Ibu memuntahkan makanannya? Terkadang kalau lagi apa namanya? Kalau lagi berak-berak kan, suka dikeluarin. Lalu apakah pernah kejang selama sakit Ibu? Enggak pernah. Yang masih terus ya. Kak. Terus dong. Terus sore. Terus bisa. Ibu anaknya tidak rewel ya? Iya, alhamdulillah. Kakak. Iya, itu dilihat katanya. Katanya berat? Berat ya, Mbak. Aska pernah nangis gak? Kalau nangis suaranya kenceng gak? Kenceng kayak gimana? Gimana kalau nangis? Maaf ya Aska. Aska coba napas Aska. Napas, itu tahan napas. Napas buang. Gak ditimurin juga. Terus Aska duduk, Aska. Askanya. Oh, udah. Naik, matanya lihat ke atas. Matanya lihat ke atas. Maaf ya. Lihat ke atas, lihat ke atas. Dekat ada titik. Nggak pusing ya. Gak biru juga. Lihat tangannya. Lihat tidak ada putih, tidak boleh seperti marmer ya. Makasih ya sekarang. Iya. Ibu, maaf. Selama ini anaknya ada batuk atau kayak ada sesak napas nggak Bu? Tidak. Nggak ada ya Bu. Aska udah makan belum? Sudah. Sudah. 97 ya satu rasa. Makan
makan apa? Iya. Makan roti. Aska tadi bangun jam berapa? Ayo. Di kelas itu. Jam 1. Aduh. Coklat enggak? Wah, Coklat enggak? nggak suka. Kenapa? Kadang aku sukanya Keju? kayak Strawberry. Maca? Sorry enggak. mangga. Mangga. Mangga yang asam apa yang manis? Suka wortel. Apa? Sehat dong mata. Ibu maaf kemarin kan diarenya sudah selesai. Kemarin pas diare itu berapa lama ya Ibu? Biasanya kalau diare itu bisa 4 hari. Tapi pas diare Askanya rewel gak? Enggak sih biasanya. Masih bisa untuk minum? Bermain-main dia normal gitu kan, cuman buang airnya itu Masih tapi nyusu tetap masih susu susu. botol iya. Tapi di dalam diarenya tidak ada darah kan Ibu? Iya. Seperti yang mana? Ibu tadi kan saat pemeriksaan suhu Aska normal ya 36,4. Berarti nggak ada demam ya Bu? Nggak ada. Campak juga nggak ada kan Nggak berarti? ada. Nah sekarang mau dicek nih telinga Aska apakah Boleh. ada masalah atau enggak ya silakan. Ya dicek dulu ya. Iya. Bersih telinganya. Coba boleh sebenarnya? Boleh. Makan belum? Makan. Bersih. Jadi enggak dipegang kayak gini aku raba. Sakit nggak? Sakit enggak? Enggak kayak gatal gitu sih. Berarti enggak sakit ya? Seperti kayak digigit rambut aku. Aku geli. Oh geli. Sebelumnya lagi. Maaf ya Aska. Sakit enggak diraba kayak gini? Nggak sakit. Enggak sakit. Oke, aman ya. Ibu, ini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anemia ya kepada Adik Aska. Di sini Adik, mau lihat telapak tangannya boleh? Telapak tangannya, lihat dua-duanya, aku pinjam ya. Kita lihat. Masih kembali merah ya. Saya kamu mana? Ini tidak pucat. Lihat ini ada. Lihat ke atas. Ke atas deh. Bagus, merah tidak pucat ya. Tapi Aska tidak anemia ya. Ibu kan sebelumnya kita tadi udah tahu ya berat badan Aska itu 22 kg, terus panjangnya itu 96 cm, wilayahnya itu 16,5 dan LK-nya itu 50,5 cm. Nah, di sini kita mau identifikasi nih apakah status gizi dan status pertumbuhan Aska udah sesuai dengan umur atau belum. Nah, untuk berat badan ya, menurut panjang badan atau tinggi badan, Aska itu ada di rentang min 2 sampai 1 SD ya. Itu artinya berarti Aska udah normal, udah sesuai berat badannya. Terus untuk lingkar kepalanya itu tadi kan Aska lebih dari 12,5 ya, yang hasilnya itu 16,5 cm. Ada Berarti itu pesawat. udah normal juga untuk nilainya. Terus untuk panjang badannya itu Aska di rentang kurang 2 sampai 3 SD. Berarti Aska normal juga untuk panjang badannya. Nah, untuk lingkar kepalanya itu tadi Aska lingkar kepalanya 50,5 cm ya. Berarti itu normal juga menurut umur. Oke, berdasarkan pemeriksaan secara umum dan wawancara secara umum, didapatkan klasifikasi untuk periksa tanda bahaya berdasarkan segitiga asesmen gawat anak. Ini Bu, yang segitiga ini karena tadi nggak ada tanda dan gejala ya. Salah satunya seperti kejang dan itu kan nggak ada ya. Adanya cuma kayak memuntahkan saat makanan aja. Berarti Aska itu masuknya ke dalam klasifikasi yang stabil. Berarti nggak perlu adanya tindakan ya Bu. Terus untuk batuknya juga kan tadi Aska nggak ada ya, normal semuanya. Terus untuk diarenya kan tadi Aska 4 hari ya, diarenya ya lamanya ya. Nah terus nggak ada gejala umumnya juga kan. Berarti itu klasifikasinya diare tanpa dehidrasi Ibu. Nah untuk tindakan pengobatannya cukup lanjutkan ini aja, tablet zincnya sama kunjungan ulangnya 2 hari ya nanti.
Terus untuk demamnya kan tadi udah dilakukan pemeriksaan suhu ya 36,4, yang artinya berarti normal, nggak ada demam juga. Terus untuk masalah telinganya itu kan nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada keluar cairan ataupun nanah ya kan. Terus untuk pemeriksaan status gizinya Aska dalam keadaan normal semua. Berarti untuk tindakan pengobatannya cukup di apa ya? Perlu. Nah untuk status gizi dan status pertumbuhannya semuanya kan tadinya normal ya. Nah berarti klasifikasinya nggak ada masalah sama sekali. Nah untuk tindakannya berarti cukup dipantau aja ya Bu tiap bulan di posyandu ataupun puskesmas ya. Nah untuk anemia juga tadi udah diperiksa kalau Aska itu nggak pucat ya, berarti klasifikasinya itu nggak ada anemia sama sekali. Nah untuk pemeriksaan HB kan kita nggak dilakukan pemeriksaan ya. Terus untuk status HIV kan tadi kan negatif ya hasilnya. Nah klasifikasinya berarti mungkin bukan infeksi HIV dan tindakan pengobatan itu udah nggak ada kan. Nah untuk status imunisasinya berarti alhamdulillah lengkap. Hari ini udah nggak dilakukan lagi I love you, Ma. I love you too. Udah. Nah untuk status imunisasinya kan udah lengkap ya Bu. Berarti hari ini udah nggak dikasih imunisasi lagi ya. Untuk vitamin A-nya alhamdulillah juga udah. Terus nggak ada keluhan lain ya. Jadi terus ya. Oke, dari pemeriksaan secara keseluruhannya alhamdulillah normal. Cuman di bagian diarenya aja ya Aska. Untuk kunjungan ulangnya nanti dilakukan kunjungan ulang 2 hari. Mungkin nanti bisa dilakukan ke pemeriksaan dokter ataupun puskesmas kayak gitu. Oke. Dah. Ya itu ngapa ada Ya di sini kan ada memeriksa status HIV. Sebelumnya Ibu sudah pernah dicek HIV belum? Sudah. Hasilnya itu positif atau negatif ya? Karena ibunya udah tes dan hasilnya negatif, berarti DSK-nya juga negatif ya hasilnya. Terus untuk status imunisasinya, sampai sekarang imunisasi ASK-nya lengkap atau enggak ya? Oh lengkap. Oke, berarti HB dan yang lainnya udah lengkap ya. Terus apakah ASK sudah diberikan vitamin A? Sudah. Bulan Februari ya, Oh bulan Februari. Oke. Karena Aska udah lengkap imunisasinya ya. Untuk masalah keluhan lain ada nggak Aska? Nggak ada. Oke. Ibu kan sebelumnya kita tadi udah tahu ya berat badan Aska itu 22 kg, terus panjangnya itu 96 cm, nilainya itu 16,5 dan LK-nya itu 50,5 cm. Nah di sini kita mau identifikasi nih apakah status gizi dan status pertumbuhan Aska udah sesuai dengan umur atau belum. Nah, untuk berat badannya menurut panjang badan atau tinggi badan Aska itu ada di rentang min 2 sampai 1 SD ya. Itu artinya berarti Aska udah normal, udah sesuai berat badannya. Terus untuk lingkar kepalanya itu tadi kan Aska lebih dari 12,5 ya, yang hasilnya itu 16,5 cm. Jadi itu udah normal juga untuk nilainya. Terus untuk panjang badannya itu Aska di rentang kurang 2 sampai 3 SD. Berarti Aska normal juga untuk panjang badannya. Nah untuk lingkar kepalanya itu tadi Aska lingkar kepalanya 50,5 cm ya. Berarti itu normal juga menurut umur. Oke, berdasarkan pemeriksaan secara umum dan wawancara secara umum didapatkan klasifikasi untuk periksa tanda bahaya berdasarkan segitiga asesmen gawat anak. Ini Bu yang segitiga ini karena tadi nggak ada tanda dan gejala ya, salah satunya seperti kejang itu kan nggak ada ya. Adanya cuma kayak memuntahkan saat makanan aja. Berarti Aska itu masuknya ke dalam klasifikasi yang stabil, berarti nggak perlu adanya tindakan ya Bu. Terus untuk batuknya juga kan tadi Aska nggak ada ya, normal semuanya. Terus untuk diarenya kan tadi Aska 4 hari ya diarenya ya, lamanya ya. Nah terus nggak ada gejala umumnya juga kan, berarti itu klasifikasinya diare tanpa dehidrasi Bu. Nah untuk tindakan pengobatannya cukup lanjutkan ini aja, tablet zincnya sama kunjungan ulangnya 2 hari ya nanti. Terus untuk demamnya kan tadi udah dilakukan pemeriksaan suhu ya 36,4, yang artinya berarti normal, nggak ada demam juga. Terus untuk masalah telinganya itu kan nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada keluar cairan ataupun nanah ya kan.
Nah untuk status gizi dan status pertumbuhannya semuanya kan tadinya normal ya. Nah berarti klasifikasinya nggak ada masalah sama sekali. Nah untuk tindakannya berarti untuk dipantau aja ya Bu tiap bulan di posyandu ataupun puskesmas ya. Nah untuk anemia juga tadi udah diperiksa ke Aska itu nggak pucat ya, berarti klasifikasinya itu nggak ada anemia sama sekali. Nah untuk pemeriksaan kami kan kita udah dilakukan pemeriksaan ya. Nah untuk status HIV kan tadi kan negatif ya hasilnya. Nah klasifikasinya berarti mungkin bukan infeksi HIV dan tindakan pengobatan itu udah nggak ada kan. Nah untuk status imunisasinya berarti alhamdulillah lengkap. Hari ini itu. Nah untuk status imunisasinya kan udah lengkap ya Bu. Berarti hari ini udah dikasih imunisasi lagi ya. Untuk vitamin A-nya alhamdulillah juga udah. Terus nggak ada keluhan lain ya. Jadi Oke, dari pemeriksaan secara keseluruhannya alhamdulillah normal. Cuman di bagian diarenya aja ya Aska. Untuk kunjungan ulangnya nanti dilakukan kunjungan ulang 2 hari. Mungkin nanti bisa dilakukan ke pemeriksaan dokter ataupun puskesmas kayak gitu. Oke. Ibu ini alhamdulillah udah dilakukan pemeriksaan semuanya, berarti udah selesai ya. Semoga Askanya cepat sembuh. Sehat-sehat ya. Iya Aska. Terima kasih ya Ibu sudah mau diwawancarai. Aska juga udah terima kasih ya udah mau diperiksa. Ibu makasih ya. Terima kasih Aska. Dadah.